kamu tahu kenapa Bu Pipin panggil? Tahu, Bu. Kalau tahu, kira-kira kenapa? Apakah karena saya tidak mengerjakan tugas tiket, Bu? Betul, Mbak. Bu Pipin tidak menyalahkan Mbak Firza. Nah, di sini Bu Pipin hanya ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Apakah ada yang ingin Mbak Firza ceritakan sebelumnya? Iya, Bu. Saya sudah beberapa kali tidak mengerjakan tiket. Saya selalu pulang duluan, Bu. Bu Pipin yakin Mbak Firza melakukan hal itu pasti mempunyai alasan. Iya, Bu. Saya tidak mau tiket karena selalu mendapat bagian yang paling berat. Sedangkan teman yang lain tugasnya ringan, Bu. Kemudian apa yang Mbak Firza lakukan? Saya pulang duluan saja, Bu, biar mereka juga mendapat pekerjaan yang berat, Bu. Kamu boleh saja melakukan hal itu. Tapi apakah Mbak Firza tahu apa yang dilakukan Mbak Firza itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini? Tahu, Bu. Nilai keyakinan apa yang tidak sesuai? Kinerja sama, Bu. Seharusnya saya bisa bekerja sama dalam melakukan tugas tiket. Apakah Mbak Firza yakin dengan nilai-nilai itu? Iya, Bu. Saya yakin. Bersediakah Mbak Firza memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan Mbak Firza lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kedepannya saya akan berbagi tugas secara adil dengan teman-teman dan saya tidak akan bolos tiket lagi, Bu. Saya minta maaf. Tidak apa-apa Mbak Firza, Bu Pipin senang Mbak Firza sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sekarang Ibu persilahkan kembali ke kelas. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin saya untuk melaksanakan tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam diseminasi hari ini. Tak lupa juga kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, marilah pertama-tama kita mengucapkan basmalah. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya sudah mendukung dan memberi motivasi kepada saya untuk menyampaikan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini ada 6 topik yang akan saya presentasikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Budaya positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Mungkin ada yang bisa budaya positif? Nah, budaya positif dalam budaya kita itu mempunyai makna disiplin, dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akan tetapi sebagai pendidik
adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksud di sini motivasi intrinsik yaitu motivasi yang ada pada anak itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar, seperti motivasi yang diberikan oleh guru. Budaya positif, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan, dan yang keempat kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Untuk yang kedua yaitu di sini ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa apa yang dimaksud dengan motivasi? Memberikan dorongan. Ya, memberikan dukungan kepada murid. Baik, dilanjutkan hukuman. Apa itu hukuman menurut Bapak Ibu? Ya, sesuatu yang diberikan kepada murid sesuai dengan kesalahannya. Penghargaan. Ya, terima kasih. Sekarang restitusi. Apakah itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan memperlakukan orang lain. Di sini ada juga 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Maksudnya di sini murid itu ditanya tentang adanya keyakinan kelas. Jika berbuat kesalahan, di situ kan ada keyakinan kelas. Anak itu ditanya apakah keyakinan kelas itu sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang keempat, ada restitusi penuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa anak itu sampai berbuat salah? Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya.
Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi anak itu yang berbuat salah diminta untuk mencari solusinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi guru itu tidak langsung memberi hukuman kepada murid. Anak itu dilibatkan dalam mencari solusi permasalahannya sendiri. Yang kesembilan yaitu restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang ada keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Ya, kesepakatan yang dilakukan oleh guru dan murid, dan itu sudah apa? Sudah disetujui antara siswa dan guru. Baik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini termasuk apa Bapak Ibu? Peraturan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Itu termasuk apa? Peraturan juga, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu juga termasuk peraturan, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi menurut keyakinan kelas keyakinan kelas itu lebih memotivasi anak agar mereka sadar, agar mereka tidak merasa terbebani, agar mereka mendapatkan tanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu. Ini sedikit mirip ya antara keyakinan kelas atau peraturan kelas. Yang mana Bapak Ibu yang termasuk keyakinan kelas? Ya, kesepakatan kelas 6 ya. Ya, benar, kesepakatan yang kelas 6. Kenapa yang sebelah kesepakatan kelas yang satunya itu merupakan peraturan ya? Karena ada melibatkan guru. Kesepakatan kelas ini kita harus melibatkan anak ya, Bapak Ibu. Anak yang membuat kesepakatan sendiri. Kata-katanya itu mereka membuatnya sendiri, dan itu pun harus ada persetujuan dari guru dan murid. Nah, sekarang ini ada contoh peraturan dan keyakinan kelas ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Termasuk apa ini Bapak Ibu? Keyakinan kelas apa ya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, termasuk ini ya, keyakinan kelas yang kita sepakati ada selalu kembali ke buku ke tempatnya. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Tanggung jawab
tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya bisa menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Termasuk menghormati orang lain dan komitmen. Ya, dilarang melakukan kekerasan. Termasuk keyakinan kelas apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya Bapak Ibu. Gunakan masker. Yang pertama menghormati orang lain, terus bersabar kesehatan ya dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan keamanan. Baik. Nah, di sini penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan antara murid yang satu dengan yang lain, itu akan terjadi apa? Tidak adanya perbedaan ya Bapak Ibu antara yang pintar dan yang kurang nantinya ya. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Karena anak itu tidak mau mengerjakan atau melakukan sesuatu jika tidak ada penghargaan. Yang ketujuh, penghargaan menurunkan kreativitas. Hampir sama ya, anak-anak itu tidak akan menampakkan kreativitasnya jika tidak ada ya penghargaan. Yang kedelapan, motivasi intrinsik. Jadi mereka tidak akan mempunyai motivasi intrinsik jika selalu ada penghargaan. Kenapa? Karena mereka ada iming-iming ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ada lagi ya tindakan guru dan hukum. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, kita kunci dulu ya hukuman ya, nanti ada jawabannya. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk apa? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu hitam, tidak mengenakan sepatu seharian. Tidak mengenakan, untuk murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Baik. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, kita lihat ya jawaban dari Bapak Ibu. Yang pertama itu benar ya, hukuman tadi. Yang kedua juga hukuman. Yang ketiga hukuman juga ya.
keempat, benar ya, konsekuensi. Yang ke membersihkan, konsekuensi tadi juga. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu itu termasuk hukuman. Lari keliling lapangan basket itu termasuk konsekuensi, Bapak Ibu. Gimana, masih semangat? Masih ya? SDM Pangaran 7? Hebat. Baik, dilanjutkan. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ya, Bapak Ibu. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Terus yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, jangka waktu pendek. Bisa jangka waktu lama dan juga jangka waktu pendek, seperti yang tadi Bu Mary sebutkan, akan apa? Anak merasa dendam kepada guru. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Anak juga apa? Bisa tidak disiplin lagi karena sudah apa? Tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terjadi paksaan. Anak itu melakukan apa? Kita melakukan hukuman kan tidak apa secara memaksa kepada anak. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Dan yang ketujuh, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut apa? Takut dihukum. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Anak itu akan merasa marah ya Ibu, jika mendapatkan hukuman. Malu juga iya, tidak dihargai. Makanya hukuman itu sekarang ini di pembelajaran yang diterapkan oleh Ki Hajar tidak diperbolehkan. Nah, sekarang konsekuensinya, sesuatu yang harus terjadi. Jadi apa konsekuensi yang dilakukannya ini ya, dilakukan murid karena sudah melakukan suatu kesalahan. Membuat anak merasa tidak nyaman. Anak tidak menghargai disiplin. Stimulus tanggapannya berkurang ya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensi ya, konsep diri yang baik. Yang keenam yaitu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini dari apa? Perbedaan konsekuensi dan hukuman. Nah, ini Bapak Ibu, identitas gagal dan identitas suksesnya hukuman. Di situ yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti tadi sudah dijelaskan ya. Dan hukuman itu berdampak negatif. Sedangkan disiplin, konsekuensinya itu yaitu menetralkan. Yang untuk restitusi, mengapa menghasilkan sesuatu yang positif? Karena restitusi itu melibatkan anak. Guru itu bertindak sebagai manajer. Anak tidak langsung dihukum, tidak langsung kalau segitiga restitusi itu kita menstabilkan identitas dulu, baru validasi salah dan menanyakan keyakinannya. Kenapa restitusi itu berdampak positif? Karena anak itu ditanya terlebih dahulu apa yang dilakukan, kesalahan apa yang dilakukan. Yang kedua itu anak juga ditanya apakah mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Dan yang terakhir
solusi apa atas kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi anak itu dilibatkan dalam mencari solusi atas kesalahan dirinya sendiri. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan dasar manusia tadi? Ada 5 ya. Apa saja? Ini ya Bapak Ibu, ada belonging, power, fun, survival ya. Power, freedom, fun, belonging. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, Bapak Ibu, inilah posisi kontrol seorang guru. Di situ ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, ada yang menjadi manajer. Nah, Bapak Ibu yang sudah diterapkan di sekolah ini menjadi apa dari posisi kontrol seorang guru? Teman, pemantau dan manajer ya. Terima kasih. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi ya Ibu, biar tidak jenuh lagi. Yuk, tugas ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa ini yang mengatakan? Terus kamu yang kedua, siapa dulu yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Guru ya Bapak Ibu ya. Ini ya Bapak Ibu, kalau saya kecewa karena ini membuat mereka merasa bersalah. Nah, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu termasuk penghukum Bapak Ibu. Terus, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Berarti kita bersifat sebagai teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya Bapak Ibu, karena mereka guru itu sebelum memanggil anak, mereka sudah tahu terlebih dahulu apa yang terjadi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisinya sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu termasuk posisi penghukum. Nah, sebaiknya kita sebagai guru memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Kita di dalam manajer itu langsung menerapkan segitiga restitusi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, nilai manajer dan perbaikannya. Sekarang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, inilah segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, yang kedua, dan yang ketiga menanyakan kesalahan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati itu sebelum kita lanjut ke restitusi itu dikerjakan di kelas, dilaksanakan di kelas bersama dengan murid. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sudah tadi dicontohkan di depan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini contoh skenario
yang sudah saya terapkan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Dan ini ada video pembelajarannya tentang restitusi. Jadi anak itu dilibatkan sendiri dalam mencari solusi atas permasalahannya dan juga caranya untuk memperbaiki. Menurut saya pribadi, apa yang telah dilaksanakan oleh PBB tadi tentang restitusi, jadi kita memberikan solusi kepada anak untuk bagaimana anak itu supaya menyadari tentang kesalahannya atau mengakui sendiri tentang kesalahannya tanpa kita sebagai guru untuk langsung memberikan hukuman atau mengatakan kamu bersalah kepada anak, tapi kita sepertinya memancing untuk kepada anak untuk mendapatkan atau menyadari tentang apa yang dilaksanakan oleh anak tersebut, apakah itu positif atau negatif. Jadi anak itu kan bisa memahami kalau diberi mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Ya, sedikit itu cuma dari kami UPB, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih untuk Bu Rasia. Di video pembelajaran ini guru itu bertindak sebagai manajer, jadi tidak langsung memberi hukuman kepada anak. Mereka terlebih dahulu menanyakan, memantau ya apa kesalahan yang dilakukan dan mencari solusinya. Yang mencari solusi itu anak sendiri. Apa yang akan dilakukan ke depannya agar menjadi lebih baik. Jadi anak itu tidak merasa melakukannya dengan paksaan. Mereka akan melakukannya dengan kesadaran dirinya sendiri, dan mereka mungkin akan merasa senang ya Bapak Ibu, karena mereka sudah dilibatkan dalam mencari permasalahan, dalam mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, sekian, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu guru luangkan untuk tugas dari guru penggerak saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah contoh video restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya, Bapak Ibu.
contoh video restitusi yang sudah saya laksanakan Bapak Ibu di sekolah saya yang lama. Mungkin di sini nanti kita akan menerapkannya ya Bapak Ibu. Apa menurut Bapak Ibu video pembelajaran apa yang sudah diterapkan di restitusi barusan? Mungkin ada sanggahan yang bisa Bapak Ibu paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SDN Pangarangan 7 selaku Kepala Sekolah dari Ibu Vivin Isnormayanti, di mana Ibu Vivin adalah selaku guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Dalam pendidikan ini, Ibu Vivin mendapat tugas untuk mengimbaskan budaya positif kepada rekan-rekan guru di SDN Pangarangan 7. Saya selaku pribadi merasa berterima kasih dan bersyukur di mana ada guru yang dapat mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga saya berkeyakinan selaku kepala sekolah dan juga teman-teman guru di SDN Pangarangan 7 akan mendapat tambahan ilmu yang diperoleh oleh Ibu Vivin selaku guru yang mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana kita tahu bahwa untuk mengikuti program guru penggerak ini betapa sulit. Tidak semua guru mempunyai kesempatan seperti Ibu Vivin, karena bermacam tes yang diadakan untuk seleksi dalam program guru penggerak ini. Semoga dalam pengimbasan ini, dalam budaya positif, Ibu Vivin mampu dan bisa menularkan ilmu yang didapat kepada teman-teman sejawat di SDN Guru Pangarangan 7 khususnya, dan juga kepada guru-guru di Kabupaten Sumeneb umumnya, sehingga nantinya tidak hanya di sekolah Pangarangan 7 yang bisa meningkatkan kompetensi gurunya, tapi bisa ditiru ataupun juga bisa ditularkan kepada teman-teman guru se-Kabupaten Sumeneb. Pada pelaksanaan pengimbasan yang telah dilaksanakan, saya sangat mengapresiasikan bahwa pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Vivin yang telah mengikuti pendidikan guru penggerak sangatlah baik. Bu Vivin telah memberikan informasi penting bagaimana makna disiplin atau budaya disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan.
terutama dengan lingkungan yang ada di lingkungan SDN Pangarangan 7 itu sendiri, dan juga dari faktor intrinsik dari peserta didik. Sehingga dengan pemaparan yang Ibu Vivin dalam pengimbasan budaya positif yang memang merupakan tugas dari beliau, bisa membuka mata atau menambah wawasan teman-teman sejawat di SDN Pangarangan 7 ini. Dan semoga ilmu yang didapat dapat ditularkan, dapat diaplikasikan kepada peserta didik di SDN Pangarangan 7. Sehingga saya selaku kepala sekolah berharap dengan adanya Bu Vivin yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan nantinya jadi guru penggerak yang bisa menggerakkan dan memajukan SDN Pangarangan 7 ini. Harapan saya semoga pendidikan ini cepat terselesaikan dengan baik, sehingga dalam pembelajaran nantinya Ibu Vivin juga bisa mengetuk tularkan apa yang namanya budaya positif kepada peserta didik dan juga kepada teman-teman sejawat di SDN Pangarangan 7. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivin dan juga penyelenggara dari program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mary dari SDN Pangarangan 7. Saya merupakan teman dari Bu Vivin, yang mana Bu Vivin sekarang sedang mengikuti pendidikan CGP calon guru penggerak angkatan 10. Semoga apa yang diikuti oleh Bu Vivin dapat bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah untuk anak-anak di sini, dan bisa menjadi motivasi juga bagi guru-guru di sini. Sukses selalu ya untuk Bu Vivin. Semoga kedepannya tambah berkreasi dan tambah kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya Nurul Hidayat, rekan kerja dari Ibu Vivin Isnormayanti, mengucapkan selamat atas beliau yang pada saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10. Oleh karena itu, saya sangat berharap ilmu-ilmu yang beliau peroleh nanti akan dapat bermanfaat, khususnya juga kepada para peserta didik, sehingga menjadi bekal mereka kelak menuju masa depan emas. Juga saya sangat berharap ilmu yang beliau peroleh dapat juga diimplementasikan secara masif kepada segenap rekan kerjanya, wabil khusus di SDN Pangarangan 7. Maka dari itu, selamat sekali lagi untuk Ibu Vivin. Doa kami selalu menyertaimu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzana Nur Ramadhani. Saya siswa kelas 5 dari SDN Negeri Timur 1. Dalam memperhatikan kegiatan ini, saya merasa lebih dihargai karena saya merasa dilibatkan dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Saya juga lebih menghargai kesepakatan kelas yang sudah ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.